Emang nggak banyak LGBT yang ada di TV? Waduh! Hanya karena mereka tidak mau mengakui mereka LGBT, emang ibu-ibu itu nggak tahu kalau mereka LGBT? Penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Orang kena LGBT ini berbisul otaknya. Orang bisul di lutut jadi otak. Nah, sebab itu LGBT, tobatlah kalian, tobat. Saya sebagai adik, sebenarnya saya nggak mau berkomentar apa-apa karena kan saya belum tahu apa-apa. Yaitu resikonya memang seorang public figure ya, gitu. Rumah tangganya, pengen ada orang yang tahu dan segala macam gitu. Ya, pokoknya yang terbaiknya. Mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dan agenda persidangan perdananya insya Allah ya, ini karena baru masuk banget tanggal 13 Maret. Ih, jorok banget sih lo. Jorok banget gue. deh. Kok kenapa emang? Lo tuh gue kasih tahu. Gue kasih tahu ya, ini menurut gue. Serah. Rewel lo kalau ngantuk lo. Diam lo. Gue kasih garam juga di mata lo. Berani nggak lo ke Dila gitu? Berani nggak ke bini lo gitu? Berani nggak? Ya agak sama lo bini gue. Tuh, gue nanya sama bini lo berani nggak? Ya, enggak lah. Aku cuma seorang istri yang saat ini dari dulu Mas Bekti selalu menyonyakan aku, jadi apapun itu aku nggak pernah tahu tentang bisnis Mas Bekti, bla bla bla, keuangan dia, bla bla bla. Aku cuma seorang ibu yang megang rezeki yang apa yang dikasih sama suami gitu aja. Dan aku yakinnya aku punya Tuhan aja, itu yang buat aku sampai detik ini kuat, nggak putus asa. Aku mohon diberi kesabaran, diberikan kekuatan. Kalau rezeki itu ada, pasti ada, secukupnya kita punya aja gitu. Far so good, aku pikir semuanya bakal baik-baik aja kan, karena kemarin istrinya juga mendampingi dengan sangat baik selama dia sakit. Dan tiba-tiba besoknya ada video dari kuasa hukum dari mereka berdua yang menyatakan bahwa Dila dan juga Bekti ini memutuskan untuk bercerai. Yang pasti yang menggugat pertama adalah si Dila. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua, dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Dan honestly, kalau ditanya kakak kaget apa enggak, pastinya aku juga kaget. But again, di sini bukan mau ngebahas mengenai apa yang terjadi dalam pernikahan mereka, karena aku menghargai privasi sahabatku dua-duanya, Bekti dan juga Dila. Aku tahu tidak ada orang yang ingin menikah dan ujung-ujungnya pengen bercerai. Memang permasalahannya udah lama lah. Intinya saya mengikuti Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sudah permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya, dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat. Kita pikir-pikir ya, dulu kan Indra Bekti itu pernah kejerat kasus tahun 2016 tentang diduga pelecehan seksual ya, si RF itu ya kan. Nah, kenapa nggak di situ aja sih istrinya gugat cerai gitu? Karena kan menurut aku itu adalah case yang memalukan kalau misalnya benar-benar terjadi. Kenapa aku senggol dengan case 2016 itu? Karena katanya penyebab gugat cerai Dila ini yang sekarang dikarenakan ada kaitannya sama masalah Indra Bekti tahun 2016 yang diduga melakukan pelecehan seksual itu. Menurut aku kayak nggak sinkron, karena kalau misalnya mau ada kaitannya ke situ, kenapa nggak waktu hari itu aja ketika terjadi langsung gugat cerai, kok sekarang ketika suaminya udah renta sakit baru gitu. Nah, nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Saya nggak bisa jawab kalau itu ya. Nanti ya jawab, bukan saya punya wewenang untuk menjawab itu. Lebih baik bisa ditanyakan nantinya dengan ya pihaknya. Saat ini saya doakan ya Allah, Mas Indra Bekti cepat sembuh, angkat penyakit Mas Indra Bekti ya Allah, dan semoga Mas Indra Bekti diberikan perlindungan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat ya Mas. Orang baik insya Allah mendapatkan orang baik. Berita hari ini.
Aldila Jelita secara mengejutkan berencana menggugat cerai sang suami, presenter Indra Bekti. Rencana itu disampaikan oleh Milano Lubis, kuasa hukum Aldila Jelita, belum lama ini. Sontak kabar itu membuat heboh, mengingat Indra Bekti masih dalam masa pemulihan pasca operasi di bagian kepala akibat pecah pembuluh darah. Apalagi hubungan Indra Bekti dan Aldila sebagai pasangan suami istri terlihat harmonis. Hal itu diketahui dari postingan mereka di Instagram. Aldila menghapus postingan fotonya kebersamaannya dengan Indra. Milano Lubis menyebut alasan kliennya Aldila Jelita melayangkan gugatan cerai karena permasalahan lama yang berulang. Masalah yang muncul terkait dugaan pelecehan Indra Bekti kepada Reza Pahlevi dan lantas Gigih Arsanova menimbulkan banyak kekhawatiran. Kasus ini disebut bukan hanya soal masalah pribadi, namun Indra dianggap berusaha mengajak pria yang memiliki orientasi seksual strike untuk menjadi homo. Disinggung soal itu, Indra Bekti kebingungan, sebab ia merasa permasalahan rumah tangganya dengan Dila dirasakannya baru-baru ini. Di hari kecilnya, Indra seperti ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya dan kembali rujuk dengan Aldila Jelita. Apalagi mereka sudah dikaruniai 2 anak yang dalam masa pertumbuhan. Milano Lubis, kuasa hukum Dila, ia hanya mengatakan ada masalah lama di antara mereka yang berulang. Oleh karenanya Dila sudah tidak lagi bisa mempertahankannya dengan Indra Bekti. Bahkan keluarga Dila memberikan dukungan atas keputusan tersebut. Bekti, menurut Milano, mengakui kesalahannya, tapi tak bisa berbuat apa-apa ketika Dila melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Milano menegaskan alasan Dila gugat cerai Bekti tidak ada sangkut pautnya dengan masalah finansial atau kondisi kesehatan Indra Bekti. Di sisi lain, Milano menyebutkan Aldila dan Bekti telah setuju terkait pembagian hak asuh anak dan juga harta bersama. Keduanya menyepakati hak asuh anak akan berada di Aldila. Sementara untuk harta gonogini, Bekti dan Aldila akan membagi 2 harta yang didapat selama pernikahan sejak Oktober 2010 lalu. Milano menyebut perpisahan tersebut juga demi kebaikan buah hati mereka. Mereka nggak mau ada efek nanti ke anak, jadi intinya demi anak juga, katanya.